Kalau dihitung rata-rata, per tahunnya, lewat ideologi komunis ini manusia dibunuh hampir 1,6 juta per tahun. Perharinya 4.500 orang. Bahkan Lenin, tokoh yang mengaplikasikan ideologi komunis, dia katakan tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia ini mati, asal yang tinggal 1/4 itu komunis, ateis, anti Tuhan, anti agama. Bahkan untuk melaksanakan ideologi komunisme, kata dia, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Yang dimuliakan Allah, Dr. Habib Zainal Abidin Al-Faqih dan moderator Ustadz Ubay, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mencoba untuk mengungkap dari sisi historis sejarah. Dari situ agar muncul kewaspadaan umat terhadap bahaya laten komunis. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 82 itu benar-benar sebuah realitas. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyaddan nas 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap golongan mukmin, kata Allah, Yahudi dan orang-orang musyrik. Ada tokoh Yahudi yang cukup militan, yaitu Karl Marx, Friedrich Engels. Dia ciptakan ideologi komunis. Dan kita bisa melihat orang-orang Yahudi ini, kalau dilihat dari karakter yang diungkap oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi, sampai beliau menemukan 76 karakter, hampir 1 juz di dalam Al-Quran. Jadi mereka ini, orang-orang Yahudi ini senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Contoh, Karl Marx, dia ciptakan ideologi komunisme, diaplikasikan oleh Lenin, ya. Kemudian diteruskan oleh Stalin, diteruskan di Cina oleh Mao Zedong, diteruskan di Kamboja Pol Pot, ya. Diteruskan di Madiun, Musso dan Amir Sarifuddin, sampai puncaknya 65 DN, Aidit dan Nyoto. Jadi mulai tahun 1917 sampai 1991, kalau dihitung hampir 120 juta manusia dibunuh lewat ideologi komunis ini. Jadi cita-cita Marxisme Leninisme, ya, telah menciptakan 28 neraka dunia bagi 28 negara dan bangsa. Hampir 74 tahun, mulai 1917 sampai 1991. Jadi dunia pada saat itu didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang tidak masuk akal. Bahkan sepanjang 74 tahun itu, saya ulang lagi, ideologi komunis membantai sekitar 120 juta orang. Kalau dihitung rata-rata, per tahunnya, lewat ideologi komunis ini manusia dibunuh hampir 1,6 juta per tahun. Perharinya 4.500 orang. Perharinya. Bahkan Lenin, tokoh yang mengaplikasikan ideologi komunis, dia katakan tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia ini mati, asal yang tinggal 1/4 itu komunis, ateis, anti Tuhan, anti agama. Bahkan untuk melaksanakan ideologi komunisme, kata dia, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Bahkan Mao Zedong, hampir 50 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang biadab.
mulai tahun 1947 sampai 1976. Dan itu dilanjutkan oleh presiden yang sekarang, Xi Jinping. Tadi sudah diungkap oleh Habib tadi. Yang menimpa saudara-saudara kita, yaitu Uighur. Dari 4 juta para suami yang dimasukkan di kam-kam tahanan, ya kan? Itu 1 juta dibunuh dengan cara-cara biadab. Bahkan diambil organ tubuhnya. Bahkan dalam video itu kita bisa melihat ada yang ditembak belum mati, langsung tanpa bius dibedah, diambil organ tubuhnya, dijual oleh rezim komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping. Jadi kalau dirupiahkan, rezim komunis Cina, partai komunis Cina sekarang ini, dari penjualan organ tubuh kaum muslimin Uighur, itu kalau dirupiahkan itu 4 triliun hasilnya. Ini kejahatan yang sangat biadab sekali. Anak dipisah dari ibunya, ya kan? Ibu-ibunya diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Ya. Ribuan pemuda-pemuda komunis dipaksa oleh rezim partai komunis Cina untuk memasuki rumah tangga kaum muslimin Uighur, sehingga terjadilah pemerkosaan yang sangat biadab terhadap kaum muslimin Uighur. Ya. Jadi kalau kita hitung korban nyawa manusia akibat ideologi komunis ini masih lebih besar ketimbang korban seluruh perang di alam jagat raya ini. Mulai dari perang dunia pertama, kedua, perang Korea, perang Vietnam, Afghanistan, Irak, Palestina, Lebanon, semua kalau digabung jadi satu, korbannya masih lebih besar ideologi komunisme. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Begitu juga Pol Pot, Kamboja. Hampir 3 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Sampai tengkorak kepalanya dibuat piramida. Nah, itu. Belum lagi dilanjutkan di Indonesia. Ketika Musso dan Amir Sarifuddin memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, ribuan santri dijadikan target untuk dibantai. Ratusan ulama dan keluarganya dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Sehingga banyak kuburan massal di Madiun. Termasuk juga 159 anggota TNI yang gugur di Goranggareng, Madiun. Bahkan Gubernur Jawa Timur, Pak Suryo, beliau Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, lehernya ditali, ya, kemudian ditali lagi di mobil, di belakang mobil, diseret dalam kecepatan tinggi sekian puluh kilo. Astagfirullah. Sampai beliau meninggal dan jenazahnya dibuang di sebuah kali di kawasan Madiun, Ngawi Madiun itu, ya, kawasan Caruban. Nah, itu. Ini kejahatan. Termasuk pondok pesantren Gontor juga menjadi sasaran kebiadaban, ya kan? Bahkan di Magetan, itu ada sebuah monumen, banyak kaum muslimin yang syahid akibat keganasan PKI. Jadi jenazah nomor 1 sampai 67 itu masih terdeteksi siapa jenazah ini. Tapi jenazah yang nomor 68 sampai 108 tidak diketahui karena sudah dirusak oleh orang-orang PKI. Jasadnya itu dirusak sehingga tidak terdeteksi siapa jenazah ini. Begitu juga di kawasan Desa Kresek, hampir 17 jadi korban keganasan PKI. Bahkan kita bisa melihat bagaimana di Banyuwangi, di kawasan Desa Celuring itu 60 atau 70 banser itu diundang oleh Gerwani, ya, wanita PKI, ya kan, diundang, yaitu pada saat acara tahlilan. Setelah acara tahlilan selesai, makanannya itu dikasih racun oleh kader-kader Gerwani, sehingga 70-an lebih itu banser meninggal saat itu juga. Makanya di sana ada sebuah monumen di Celuring, Banyuwangi.
Termasuk di berita di Kanigoro, bagaimana kaum muslimin ketika sholat subuh berjamaah, ya kan, langsung diserbu dengan palu arit, kiai yang disiksa dengan cara-cara yang biadab. Nah, itu. Dan terus itu ribuan kaum muslimin jadi korban sampai ke kawasan Jawa Tengah, Solo, Boyolali, ya kan, dan beberapa kawasan-kawasan Jawa Tengah yang lain. Ya. Itulah korban kebiadaban sampai puncaknya malam 1 Oktober, yaitu 6 jenderal dan 1 perwira, sebagaimana tadi diungkap oleh Habib Dr. Zainal Abidin, disiksa sampai subuh, baru dihabisi, kemudian dimasukkan ke lubang buaya dengan cara-cara yang biadab.